pas belok kiri, di situ mulai terjadi suatu ketegangan. Pas belok kiri, dia ngelihat salah satu sosok yang tinggi, bener-bener tinggi, besar, ada di tengah-tengah jalan. Si cowok langsung panik. Apaan nih? Teknologi di zaman sekarang memang sangat membantu akan taraf hidup manusia di dunia ini, tetapi tidak semuanya teknologi sangat membantu untuk salah satu pasangan ini, karena menimbulkan salah satu perasaan yang bahkan bisa menjadi suatu penyesalan, ketakutan, dan juga rasa dihantui setiap saat, dan akan menjadi momen-momen yang paling menakutkan selama hidupnya. Ya, gue akan bercerita dari salah satu kisah pasangan sejoli pacaran. Kita sebut saja pasangan ini si A dan juga si S. Mereka tersesat dikarenakan salah satu teknologi yang biasanya kita tiap hari gunakan, yaitu Maps, yang biasanya kita lebih mudah datang langsung ke suatu tempat, suatu daerah menggunakan Maps, tapi tidak. Ini malah menjadi momok yang menakutkan untuk pasangan ini. Mereka sampai ketakutan dan bahkan sampai trauma. Mari kita kupas cerita tentang pasangan sejoli ini. Di awal-awal mereka hanya ingin datang ke salah satu ulang tahun temannya yang bernama, kita sebut saja yang ulang tahun ini adalah si M. Oke, mereka diundang ke salah satu ulang tahun dari temannya ini. Ya bisa dibilang sedikit bestie tapi tidak terlalu dekat juga. Mereka diundang. Yuk datang yuk ke ulang tahun gua, kita makan-makan lah di sini, saling berdoa, makan-makan, kumpul-kumpul sama teman-teman. Oke lah, akhirnya mereka mengiyakan. Mereka mau datang ke ulang tahun tersebut. Mereka siap-siap. Waktu itu waktu menunjukkan pukul jam 10 malam. Ya, ulang tahun malam-malam lah, biasa anak muda. Karena kebetulan di siang sampai juga sore itu mereka kuliah. Akhirnya mereka bisa merayakan ulang tahun itu di malam hari. Dan di situ si A dan doinya ini si S itu bersiap-siap di jam 10. Kira-kira mereka bersiap-siap sekitar 15 menit lah. Akhirnya mereka bilang nih, yuk mana nih Sherlocknya? Masa gue OTW tanpa Sherlock gitu kan, bingung. Akhirnya si M ini nge-Sherlock si A dan si S ini. Dia ngelihat, wah ini sekitar ya 45 menitan lah jalannya, dan ya gaskan aja lah, lumayan nih buat perut gak lapar nanti malam, kita makan-makan dulu. Oke, akhirnya mereka berangkat di jam 10 lebih 15 itu. Mereka lihat Google Maps nih, tapi kenapa si cowok ini, si A ini bilang kok jalannya beda banget gitu. Biasanya gue kalau ke rumah makan daerah sini tuh yang ada di Bandung daerah atas tuh harusnya itu jalannya ke sini, kenapa ini ke sini? Nah, kata si doinya ini, si S ini, dia bilang mungkin ini salah satu jalan alternatif mungkin. Oke deh, akhirnya mereka dengan OTW, dia ketawa seneng-seneng karena mau dapet traktiran makanan juga kan. Ya salah kan, mereka bahagia ketawa-ketawa menghirup udara sesudah hujan di sore hari. Ke malamnya itu kan suasana dingin, sahdu. Ya you know lah Bandung di malam hari suasananya tuh seperti apa. Apalagi buat yang lagi bucin-bucin itu enak banget. Kayaknya mereka jalan, mereka menemukan persimpangan nih di daerah Bandung atas ini. Simpangan antara kanan nanjak atau ke kiri turunan. Di situ mereka bingung, yang kita harusnya belok kemana sih, kata si A ini. Dan kata si doinya, dia bilang ya udah kiri aja. Oke lah, akhirnya mereka ke kiri. Dari situ aja sekitar ya 20-25 menitan katanya di Google Maps. Kadang kan kita tidak tahu ya, Google Maps itu kadang lebih, kadang kurang juga gimana kita bawa motor. Akhirnya mereka di persimpangan jalan itu ngambil ke kiri, jalan-jalan biasa. Dia masih senang-senang. Setelah ya hampir sampai, sekitar 10 menitan lagi sampai itu, tiba-tiba langsung kabut turun. Kabut tuh bener-bener turun. Suasana yang asalnya Bandung di malam hari itu bener-bener dingin, ini bener-bener dinginnya pakai banget. Di situ si A, si doi, si ceweknya ini, dia bilang, wah dingin banget anjir. Keluar kabut kayak gini mah mata juga sedikit kurang was-was ngelihat jalan. Akhirnya mereka berpelan
pelan-pelan. Waktu di jalan tuh mereka pelan-pelan, santai, dan tiba-tiba si ceweknya ini bilang, wah ternyata 5 menit lagi. Iya 5 menit lagi, kata si cowoknya. Setelah mereka jalan tuh, kok 5 menit lagi, kok kayak lama gitu. Nggak apa-apa lah, namanya juga maps, katanya kan biasanya suka gitu kalau maps. Si cowok ini masih santai-santai gitu di jalan. Akhirnya mereka sampai nih dengan keadaan kabutnya itu bener-bener nutupin si jalan, dan mereka baru ngeh, oh kita ada di sini ya? Karena mereka saking asiknya ngobrol, saking asiknya menikmati suasana, mereka nggak sadar, kok kita ada di sini? Kok kita ada di sini? Kok kita ada di tengah-tengah sawah? Sedangkan maps rumah makan tempat temannya ulang tahun itu bukan di sini, tapi tiba-tiba mereka ada di tengah sawah, sepi, nggak ada motor, nggak ada rumah, penerangan pun minim, cuma ada penerangan dari lampu motor aja. Mereka bingung, kok titiknya di sini? Akhirnya mereka bilang nih ke temennya, lu yang bener aja, katanya ngasih Sherlock tuh. Ini kok gue tiba-tiba di tengah sawah gitu. Si A ini mulai bingung, anjir tiba-tiba tengah sawah lagi, mana berdua sama cewek. Si ceweknya ini bilang, santai aja lah, paling nggak akan jauh dari sini. Setelah akhirnya mereka santai, mereka minta Sherlock lagi ke temennya. Di Sherlock tuh rumah makan ini, tapi bener kok dari Sherlock pertama dan kedua itu bener nama rumah makan itu. Akhirnya mereka berangkat lagi, buka Sherlock lagi tuh. Tapi si Sherlock yang kedua beda, mereka disuruh balik lagi dari situ. Padahal dari jalan yang persimpangan itu mereka tuh sebenarnya udah jauh banget sampai titik itu, tapi mereka disuruh balik lagi. Oke lah, mereka balik lagi. Nah di situ mereka pelan-pelan karena kabut bener-bener tebal banget dan dingin. Apalagi kalau di Bandung malam-malam bawa motor kenceng itu dingin banget. Apalagi kalau ada kabut, mata kita tuh kayak sedikit kayak basah gitu. Ini mereka pelan-pelan, terus mereka diam dulu. Anjir, nggak ada rumah, nggak ada apa gitu ya. Rumah tuh paling agak jauh lah gitu dari jalan, walaupun ada tapi jauh gitu. Akhirnya mereka tuh diam sekitar 5 menit lah. Mereka lanjut lagi. Di depan tuh ada turunan. Mereka ngelihat ada mobilnya tuh kayak mobil tua, tahu nggak sih, kayak mobil zaman kolonial gitulah, mobil-mobil yang udah bener tua kayak mobil Jeep. Lampunya juga masih pakai lampu-lampu jadul yang kuning. Akhirnya mereka, wah ada orang nih. Nggak terlalu takut. Si ceweknya diem aja waktu si cowok bilang, wah ada mobil nih. Ceweknya diem aja. Akhirnya di turunan itu, karena mobilnya sedikit pelan di turunan itu, akhirnya disalip sama si cowok si A ini tuh. Dia salip. Pas disalip tuh nggak lama, nggak sampai 1 menit dia nyalip. Dia bilang ke ceweknya yang di belakang ini, yang kamu lihat nggak mobil yang di belakang masih ada nggak sih? Si ceweknya malah bilang, hah mobil yang di belakang? Kamu nyalip mobil yang mana? Nggak ada mobil loh, nggak ada mobil. Bingung kan si A ini. Akhirnya dia melanin motor, terus dia lihat ke belakang. Lah iya, mobilnya kemana? Tapi emang waktu disalip itu mobilnya itu nggak kelihat ada orang sama sekali di dalam mobil tersebut. Mobilnya tuh si kacanya tuh bener-bener kayak kaca yang bener-bener gelap, kayak yang privasi banget. Si kacanya tuh gelap katanya. Dan bingung nih, udah nyalip tuh kok nggak ada mobilnya. Si cowok masih positive thinking di sini. Oh mungkin si mobil langsung berhenti, terus matiin si mobilnya, diem di pinggir jalan. Tapi di situ nggak ada warung sama sekali, nggak ada belokan lagi, cuma ada turunan itu doang. Yang dipikirin kata si cowok, lanjut aja. Cewek juga, apa sih lu aneh katanya, masa ada mobil nyelip mobil aja kagak katanya. Itu bingung kan si cowok tuh. Ya udahlah, lanjut lagi aja. Gak lama dari situ, sekitar 10 menitan, kita ini ada di tengah-tengah kanan kiri tuh ya kayak pepohonan gitulah. Banyak pepohonan besar gitu. Kabut masih tebal juga. Si cewek bilang, nanti di depan belok kanan katanya. Belok kanan, si cowok nyari kan, emang ada belokan di keadaan jalan yang sepi, gak pasti kelihatan kan kalau ada belokan. Tapi ini enggak, karena sedikitnya ya ketutup kabut juga. Akhirnya mereka nyari nih, karena di maps itu harus belok kanan katanya. Dari situ tuh sekitar 15 menit kata si cewek yang pegang Google Maps ini. Akhirnya oke deh, kita belok kanan. Dia nyari-nyari nih belokan di mana. Ternyata si belokannya itu ketutup sama pohon. Jadi si pohonnya tuh lebih dominan ke jalan deh. Jadi si belokannya itu ketutup sama pohonnya besar. Akhirnya ketemu tuh belok kanan dari situ. Belok kanan, setelah belok kanan itu langsung turunan. Di turunan tersebut langsung belok kanan.
Tapi di sini mulai jadi ada suatu kejanggalan. Waktu belok ke kanan, si cewek langsung marah. Kenapa kamu belok ke kanan? Kamu harusnya lurus, bukan belok ke kanan. Hah? Cowok bingung kan? Emang jalannya belok kanan. Kalau lurus kita jatuh ke jurang katanya. Dan si jalannya itu gak ada pembatas sama sekali. Dan emang jalannya gak ada yang lurus, langsung belok kanan gitu. Si cewek malah marah ngedumel. Kamu kenapa sih? Harusnya kamu tuh lurus, bukan belok ke kanan. Si cowok ini positif thinking. Diemin aja lah, namanya juga cewek, gak mau salah. Pasti gitu kan kalau cowok gak mau pikir aneh-aneh. Akhirnya jalan tersebut mulai berliku-liku, berbelok kanan, belok kiri seperti ular. Dan jalan juga mulai jelek seperti batu yang segede-gede, ya mungkin kepalan tangan gitu kan. Jalan udah rusak, akhirnya mereka pelan-pelan. Disitulah mereka menemukan jembatan, tapi jembatannya juga apa ya, kayak jembatan tua gitu, jembatan tua. Mereka pelan-pelan karena emang si jembatannya juga jelek juga, walaupun kayak aspal tapi jelek gitu, jalannya tuh jelek. Mereka pelan-pelan, setelah jembatan itu dia belok kiri. Lurus lah dia pelan-pelan di jembatan. Pas belok kiri, di situ mulai terjadi suatu ketegangan. Pas belok kiri, dia ngelihat salah satu sosok yang tinggi, bener-bener tinggi, besar, ada di tengah-tengah jalan. Si cowok langsung panik. Apaan nih? Itu si cowok cuma ngelihat tinggi, besar, dari kaki sampai setengah badan. Kalian bisa bayangin sebesar apa itu makhluk? Wah, si cowok langsung panik. Itu ada tepat di depan motor dia. Gak lama kemudian, si motornya itu lampunya mati. Mati. Anjay, mati, kata si cowok. Gimana? Terus si cowok bilang, sayang kamu lihat gak? Itu di depan ada apa? Katanya dia bilang gitu ke doinya si S ini. Si S dengan santainya dia cuma bilang, iya, aku lihat ya, itu teman aku kok. Teman aku? Teman dari mana? Teman tinggi besar kayak gitu. Jelas-jelas itu salah satu sosok yang bener-bener tinggi besar ngalangin jalan. Itu gak sampai berapa lama lampu pun nyala lagi, lampu motor. Dan kalian tahu ya, gila, gue merinding banget. Sosok yang tinggi besar itu tiba-tiba hilang. Cowok masih panik, keringet dingin, muka pucat sambil gemeter bawa motor. Si ceweknya diem aja, gak ada rasa panik, gak ada rasa takut sama sekali ngelihat sosok seperti itu. Padahal cowok ini gak percaya bahwa ada makhluk-makhluk lain di dunia ini selain ya manusia gitu atau hewan gitu. Dia nggak percayalah hal-hal mistis, tapi dia ngelihat ada yang bener-bener tinggi dan dia lihatnya cuma setengah badan. Dia masih positive thinking, mungkin itu bayangan, tapi nggak mungkin bayangan sebesar itu, setinggi itu. Dan gue ngelihat langsung pakai mata gitu. Tapi doi gue cuma bilang ya, mulai perasaan campur aduk gitu. Wah, ini gue bingung banget, gue harus gimana? Gue ngelihat hal yang gak seharusnya gue lihat gitu. Ini dia tetap lurus terus. Setelah lurus tersebut, mereka menemukan salah satu gedung. Gedungnya gak bisa dibilang besar, gak bisa dibilang kecil juga. Gedung tersebut entah itu pabrik, entah itu sekolah. Tapi kalau sekolah gak mungkin seperti ya pabrik-pabrik seperti itulah, pabrik-pabrik. Tapi masih bagus loh, pabriknya ini masih bagus. Mereka tuh panah. Dari si pabrik itu jalan tuh mulai terlihat buntu. Tapi si ceweknya bilang, sayang, di depan belok kanan. Belok kanan lagi. Belok kanan di mana? Kata si cowok ini. Dia bingung, gak ada belok kanan di situ. Setelah dia sampai ke ujung jalan, ternyata ada belok ke kanan. Tapi itu jalannya benar-benar menanjak dan sedikit terjal juga gitu. Jalannya tuh jalan setapak buat orang-orang, gak ada aspal, gak ada apa. Jalannya tuh bener-bener jelek. Tapi si cowok dan si ceweknya ini, dia melihat di atas tuh seperti ada pemukiman, rumah-rumah, kayak ada kabut, tapi di atasnya tuh kelihatan kayak ada lampu-lampu. Nah seperti itu contohnya. Dia tuh melihat banyak lampu-lampu seperti pemukiman aja di atas sana tuh. Dan si cowoknya ini masih positive thinking. Gue gak berpikir dalam keadaan
seperti ini masih positive thinking. Dia masih positive thinking, oh iya mungkin itu jalan, karena di situ juga sekitar 10 menit lagi sampai titik itu. Ya entah bakal cepat atau enggak, dia mengatakan bahwa itu sekitar 10 menit lagi dari maps itu. Akhirnya mereka memberanikan diri naik nih ke atas. Walaupun ya jalan setapak aja, kanan kirinya masih rumput-rumput basah habis hujan gitu, licin. Mereka masih naik ke atas. Naik. Dan anehnya tuh mereka mulai kebingungan. Lah, tadi di bawah kita nggak ngelihat ada kayak tanah yang datar gitu, yang landai itu nggak ada. Tiba-tiba di sebelah kanannya itu ada yang landai. Lah, ini tempat apa ada yang landai seperti ini? Oke, dia masih positive thinking. Dia kayak si tempatnya tuh kayak berbeda-beda gitu loh. Kok tiba-tiba ada tanah landai? Padahal yang mereka lihat tuh cuma ya naik pemukiman gitu. Tapi gak sampai ke pemukiman itu. Mereka cuma lihat jalan, fokus ke jalan aja, jalan, karena jalannya jalan setapak. Itu kalau salah sedikit kendarain motor bisa jatuh karena licin gitu. Mereka fokus dan akhirnya si cewek ini bilang 1 menit lagi sampai katanya. Si cowok udah fokus aja lihat ke jalan ke bawah, dia nggak ngelihat bener-bener ke depan gitu, dia cuma lihat ke bawah karena takut licin, ada batu gede gitu. Akhirnya dia naik dan kata si cewek ini, dia doinya ini dia bilang bentar lagi sampai di depan, dan bener lah mereka sampai, tapi mereka bukan sampai di rumah makan tempat temennya ulang tahun. Mereka sampai di tengah-tengah hutan bambu. Di situ bener-bener, hah? Tengah hutan bambu. Mereka tuh langsung disambut dengan angin yang begitu besar. Kalian tahu kan, kalau bambu tebak angin besar itu pasti ada suara seperti pukulan tak 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 tak. Si bambu itu saling bertabrakan tak. Wah, di situ mulai panik nih. Ini mapsnya di sini. Dan plot twistnya, kalau kalian tahu, lampu-lampu yang dilihat di bawah itu nggak ada, di atas sama sekali nggak ada lampu perumahan ataupun pemukiman di atas itu nggak ada. Itu bener-bener gelap semua, seperti matanya, gue merinding banget, seperti matanya tuh dihipnotis bahwa di atas itu ada pemukiman. Sebenarnya itu nggak ada pemukiman sama sekali. Mereka juga cuma berdua. Dan si ceweknya dengan dinginnya dia bilang, asik, kita udah sampai. Kita udah sampai tuh dengan keadaan di tengah-tengah hutan bambu. Cowok nggak habis pikir, dia langsung panik, pusing, bingung, perasaan campur aduk. Dia, wah ini udah nggak ada yang benar. Ini bener-bener parah. Ini bener-bener, wah nggak benar ini. Pikiran si cowok bener-bener campur aduk. Dia bingung harus gimana. Akhirnya dia harus putar balik tuh, karena di dalam hatinya dia bilang, Pak, lu harus putar balik. Kalau lu terus lu gak akan bener. Dia ngikutin tuh apa yang ada di hati dia. Akhirnya dia putar balik tuh. Tapi si ceweknya ini gak mau turun sama sekali. Waktu putar balik dia gak mau turun. Dia mau diem aja. Sampai si cowoknya kesal, kamu turun dulu, ini susah. Karena ini jalan cuma setapak. Kanan kirinya itu bener-bener rumput-rumput basah gitu. Itu licin gitu. Akhirnya wah, cewek tetap teguh nih, gak mau turun, gak mau, kita udah sampai. Dia cuma bilang gitu si ceweknya, gak mau. Akhirnya dia putar balik maksa. Dan anehnya motornya terasa berat banget, bener-bener berat banget. Dia mau belok aja berat. Akhirnya dengan keadaan campur aduk, lemas, keringat dingin, dia bisa putar balik. Dia turun lagi ke bawah dengan keadaan, wah, awal-awal dia naik itu pelan, turun dia tiba-tiba sedikit ngebut. Walaupun jalannya itu jalan setapak, dia nggak mikirin dia bakal jatuh, dia bakal celaka, nggak ada kepikiran segitu. Akhirnya dia sampai lagi tuh ke pabrik itu tuh, kayak pabrik gitu. Dan nah, si pabrik itu, kalian tahu, gue tadi udah bilang bahwa pabriknya itu kayak pabrik yang cuma ada lampu di atasnya. Dan ini enggak, pabriknya itu yang dilihat 2 kali sama si cowoknya. Pabrik ini tuh pabrik yang bener-bener kumuh, kotor, hancur, gak keurus, dan gak ada lampu sama sekali. Bener-bener kok beda banget. Si cowok udah panik, si ceweknya cuma diem aja gini di belakang. Bener-bener gak ada rasa panik sedikit pun, gak ada rasa takut sedikit pun. Si ceweknya bener-bener diem aja. Si cowoknya malah yang bener-bener panik. Entah apa yang merasuki si cewek ini sampai bisa setenang itu. Diajak ngobrol dia mulai nggak ngejawab. Dia pingin balik lagi ke
atas karena jalannya emang katanya di atas. Si cowok nggak dengerin itu semua. Si cowok balik lagi, dan kalian tahu mereka akhirnya bertemu lagi jembatan tersebut. Karena jembatan itu di sebelah, berarti kalau arah pulang itu tebingnya itu di arah kiri kan. Jadi si jembatan itu ada tebing, dan sosok yang tinggi besar itu ada di atas tebing. Kalian bisa bayangin di atas tebing pohon-pohon seperti itu ada sosok yang ngeliatin tinggi besar, dan lagi-lagi dia nggak bisa ngelihat ke arah wajahnya. Dia cuma bisa lihat dari bawah sampai tengah si cowok ini. Cewek ini bilang, itu ada teman aku lagi. Si cowok makin ketakutan karena mungkin ini salah satu tragedi mistis yang pernah dia alami. Si cowok bener-bener panik, bingung. Akhirnya dia, walaupun jalan yang tadi segede-gede ini batunya, tapi dia nggak pikir, dia ngebut sampai ke atas lagi. Akhirnya dia kembali lagi tuh ke jalan yang pertama kali dia belok ke kanan itu. Akhirnya dia udah sampai situ, dia mulai nggak terlalu panik, tapi tetap panik di situ. Nah, setelah keluar dari situ, mereka dikagetkan dengan bau melati. Di situ bau melati yang bener-bener melekat di dekat hidung, kayak seperti ada tumbuh-tumbuhan melati, tanaman melati, tapi itu nggak ada. Cuma pohon-pohon besar kanan kiri jalan itu, pohon-pohon besar, gak ada pohon melati sama sekali. Dan kalian tahu, setelah keluar dari situ, si cowok mendengar seperti seperti suara-suara aneh, seperti seperti ada satu sosok yang marah di situ. Tapi si cowok ini dengan bagusnya dia tidak menengok ke belakang, dia terus melanjutkan ke jalan. Akhirnya dia terus ngebut. Dia ketemu salah satu turunan, motornya tiba-tiba mati. Ya mungkin sekitar 10 menitan dari jalan yang tadi yang bau-bau melati. Dia setelah ngebut 10 menitan, motor dia langsung tiba-tiba mati. Padahal motor dia tuh dengan keadaan normal-normal aja, motornya sehat, gak ada kendala apapun waktu berangkat. Tiba-tiba motornya mati. Dan disitulah si ceweknya masih dengan posisi diem, gak ada panik. Kalian tahu kan motor kuping kalau tiba-tiba mati langsung gitu. Si cowok langsung tengep kuping, ngerem, diem. Waktu beres turunan itu mereka langsung diem. Ceweknya masih dengan keadaan dia santai, muka flat. Yang dilihat cowoknya itu sesekali dia ngelihat muka ceweknya masih flat, megang map di tangan kanannya. Dia masih diem gini, diem seperti ini, duduk di jok belakang. Waktu itu motor mati kan, terus otomatis kan dia standarin motor, dia ngecek apa nih, kenapa nih, dengan keadaan masih muka pucat, keringet dingin, pusing, gue harus gimana. Wah, campur aduk aja si cowok ini. Dia ngecek sekitar ya 2-5 menitan dia ngecek. Akhirnya motornya nyala lagi tuh. Dan si cowoknya ini bilang ke cewek, si doinya ini, si S ini, yang coba lihat Google Maps-nya kemana. Dan bodohnya si cowok, ngapain dia masih nanya Google Maps gitu kan? Karena mungkin pikirannya udah kacau balau, dia masih nanya Google Maps. Coba lihat Google Maps-nya sayang. Si ceweknya cuma diem aja, cuma ngasih lihat gini. Dan kalian tahu, si Google Maps segitiganya itu nggak maju gak mundur, masih ada di titik dimana waktu dia berhenti di tengah-tengah hutan bambu itu. Gue gak habis pikir kenapa teknologi bisa sampai seperti itu. Biasanya kalau kita pengguna Google Maps, kalau kita mundur atau maju kalah, itu kita pasti robah. Si segitiganya itu pasti robah, tapi enggak. Segitiganya di HP-nya tuh terlihat muter. Masih muter di posisi itu, masih bener-bener muter. Akhirnya si cowok, wah ini ada yang bener-bener gak beres. Dia matiin HP-nya, terus nyimpen ke doinya, motornya udah nyala, dia lanjut lagi. Di situ dia mulai tenang karena dia menemukan lagi persimpangan yang awal dia belok. Di situ dia mulai melihat ada pemukiman, kemudian ada motor, ada lampu, ada mobil. Walaupun tidak terlalu banyak motor dan mobil, itu benar-benar membuat si cowok itu lega. Tapi ada satu keanehan. Di waktu dia sampai di jalan persimpangan itu, si cewek bilang, kenapa sayang kita keluar dari kiri? Perasaan kan kita tadi beloknya ke kanan, bukan ke kiri dari persimpangan itu. Si cewek ngerasa bahwa kita ini belok tuh ke kanan, bukan ke kiri.
kita ini ke kanan loh. Dia bersih teguh, enggak kok, kita tadi belok dari kanan. Dan anehnya si cewek tiba-tiba ajak debat, gua gak mau tahu, kita dari tadi beloknya ke kanan bukan ke kiri, kenapa kamu tiba-tiba keluar dari kiri, kata si cewek gitu. Padahal si cowok, si A ini, dia bilang, kita tadi belok ke kiri. Kenapa ke kanan kemana? Enggak, kita nggak ke kanan, kita wah. Karena si cowoknya masih panik, masih tegang, walaupun ada rasa tenang, dia nggak mau pusing gue. Akhirnya si cowok, udahlah, diem aja kamu. Tapi di situ masih seperti mereka itu diikuti sama bau-bau melati, dan ada masih sedikit suara-suara seperti. Tapi si cowoknya positive thinking. Mungkin ini suara angin yang berhembus masuk ke helm. Dia positive thinking, gue ngerti. Padahal dia itu udah ngeliat sosok-sosok tadi, tapi dia masih positive thinking. Ceritanya nggak sampai sini. Akhirnya si cowoknya bilang gini, udahlah, gak usah pakai Google Maps, itu aja nyasar tadi, takut tuh segala macam dibicarain sama si cowok. Akhirnya, udahlah, aku juga sebenarnya tahu kok jalan ke sini. Si ceweknya bilang, kenapa kalau tahu nggak dari awal kamu jalan ke situ, kamu malah ke teman aku. Di situ, temen aku si cowok nggak habis pikir, dia langsung ngebut lagi. Akhirnya dia ketemu sama mobil, motor, ketemu lagi sama manusia. Di situ dia langsung tenang. Mungkin si cowok ini kembali lagi ke dunia asalnya, yaitu bumi gitu. Entah dia masuk ke dimensi mana dan dia ketemu lagi manusia, dia bahagia. Karena di lampu merah tuh bener-bener, wah ada lagi manusia nih, ngobrol-ngobrol. Dia santai. Tapi tetap bau melatinya itu tetap ada di hidungnya tuh, bener-bener nempel gitu. Apa ya, bener-bener kayak mereka tuh diikutin gitu. Akhirnya ya gak ada gangguan apa-apa, cuma hanya bau-bau melati. Si cowoknya masih santai-santai aja karena banyak orang juga, ada mobil juga, dia nggak terlalu panik. Akhirnya mereka sampai di salah satu rumah makan yang temannya ulang tahun ini. Temannya tuh pas mereka datang tuh dia kesel, kenapa sih lama-lama banget di jalan, katanya. Gue nungguin, kita ini mau makan katanya. Coba kamu pesen aja mau makan apa ya. Pokoknya si temennya ini bener-bener kesel lah. Dan si A ini mukanya masih bener-bener pucat. Dan anehnya si cewek tiba-tiba normal. Dan dia kayak gak ngerasa ada apa-apa, gak ngerasa keanehan apa-apa gitu. Dia cuma, aduh wangi melati. Dia cuma gitu doang. Dia ya masih sewajarnya aja kita ketemu teman seperti apa. Tapi si cowoknya ini mukanya bener-bener pucet, dingin, keringetan gitu. Akhirnya si teman yang ulang tahun ini nanya, kenapa sih lu kayak aneh banget? Wah, gua tahu, ini mah akal-akal anak muda katanya. Lu bilang udah OTW padahal mah baru OTW-nya tadi. Makanya lu lama di jalan tuh, lu siap-siapnya lama ya gitulah, anak muda kayak biasa. Padahal enggak, mereka tuh tersesat. Dia ngomong si A ini ke temennya yang ulang tahun, gue ini tersesat loh, gini. Belum percaya si temennya. Ya udah makan dulu katanya, makan dulu kita. Ya ulang tahun lah, jangan ngacauin gitu katanya sama cerita aneh-aneh lu. Akhirnya udahlah makan. Temen yang ulang tahun ini penasaran dia. Ya udahlah pulang ke kosan gua. Akhirnya mereka pulang bergandengan, motor-motoran. Sampai di kosan itu sekitar 4 orang, sisa 4 orang kita ini setelah ulang tahun itu 4 orang. Kita masuk ke kosan, kita ngobrol-ngobrol nih, si A, si S yang ulang tahun sama teman kita. Terus ada teman kita juga nih, nah kosannya itu deket teman kuliahnya si A ini juga. Akhirnya mereka masuk gabung lah, dan di dalam kosan itu ada berlima. Contohnya ya gue gini, si A ini ada di sini, kemudian ini yang ulang tahun, ini temen yang cowok, kemudian ini doinya, dan ini temen kosan. Kita ngobrol-ngobrol nih, tapi si cewek ini bener-bener kayak apa ya, kayak dia tuh kayak mimpi loh. Oh iya ya, tapi iya sih aku tadi ke situ. Jadi si cewek ini tuh kayak mimpi bahwa kita tuh ke situ gitu. Tapi yang dialami si cowok ini bener-bener kita tuh ke situ. Mereka akhirnya cerita dan di depan gue ini di sebelah situ ada ya kotak makanan lah gitu. Terus di atasnya itu ada buah di piring gitu, buahnya itu ada 5. Kanan kiri 2, jadi dempet gitu nih, seperti ini, kanan kiri, terus di atasnya tuh ada buah pir, karena emang semua itu kalau nggak salah buah pir, kanan kiri buah pir. Dan setelah kita nyeritain cerita itu, tiba-tiba ini sebenarnya
nggak masuk di akal, tapi itu benar-benar disaksiin oleh 5 orang itu. Buah pir itu tiba-tiba terbang terus jatuh ke bawah, dan itu semua orang yang di situ lihat. Dan gua ibarat gue ini si A, gue bilang ke yang lain, kalian lihat gak sih, kalian lihat ya sih. Mereka mulai panik. Si teman-temannya doi pun yang ulang tahun, si teman ini, dia bilang, ya kita lihat. Di situ keadaan di kosan mulai chaos. Mulai chaos karena kita chaos. Ada yang ketakutan, ada yang nangis, ada yang bingung kita harus ngapain. Di situ tiba-tiba si pintu ada yang mengetuk. Tuk. Kita kira itu penjaga kosan karena secara kita berisik gitu kan, kita panik, kita chaos di dalam kosan itu. Dan akhirnya si temen gue yang punya kosan ini yang ulang tahun ini ngebukain pintu, dan lu tahu itu nggak ada siapapun. Suasana makin kacau balau, makin bingung kita harus gimana. Akhirnya kita ini memutuskan, udah baca Yasin. Dan tiba-tiba karena kita panik, Yasin lupa. Kita cari-cari kayak di HP gitu. Akhirnya buka YouTube Yasin, dan di situ tiba-tiba sinyalnya buffering. Mau baca surat Yasin tuh tiba-tiba buffering. Karena kita bukannya dari HP dan juga dari tablet. Dari tablet bisa tuh, baru mulai itu langsung buffering. Wah, akhirnya kita tenang katanya, istighfar. Oke, semua istighfar, berdoa. Akhirnya nyala juga si Yasinnya dari HP tuh. Kita baca bareng-bareng Yasin juga gitu kan. Sama dari HP juga udah bisa. Sampai subuh, sampai adzan subuh itu kita mulai tenang. Aduh, udah adzan subuh, udah pagi, udah aman katanya. Dan akhirnya siang ke sorenya ini, doinya si A ini sakit. Dia pusing, mual, demam, segala ditambah. Dan plot twistnya, kalian tahu selama kejadian itu, kejadian di malam Jumat. Dan si cewek ini, pacarnya si A ini, itu haid di hari pertama. Malam Jumat, haid hari pertama. Itu bener-bener, hah? Sebenarnya si cewek ini nggak mau bilang karena dia pingin main. Dia nggak bilang bahwa, dan si cowok A ini juga nggak ngeh kalau itu malam Jumat dan si ceweknya ini lagi haid. Jadi berkesinambungan kan antara cerita ini. Ternyata ada salah satu pemicu juga, mungkin si ceweknya lagi haid. Oke, kita ngasih obat, teman-teman ngasih obat ke dia, kita juga berdoa. Akhirnya okelah, selang beberapa hari cerita kita ini mulai ramai lah dibicarain sama teman-teman kampus si A dan si S ini, karena mereka kebetulan satu kampus juga sama yang ulang tahun nih. Akhirnya mereka penasaran nih, ya udahlah kita samperin aja ke tempatnya yang mana. Mereka samperin karena kebetulan rumah yang ulang tahun ini nggak jauh lah dari situ. Dia tahulah daerah situ gitu, daerah Bandung atas. Akhirnya mereka selidiki daerah tersebut, dan kalian tahu nggak ada belokan yang waktu si A dan si S ini belok. Belokan itu bener-bener nggak ada. Itu cuma ada pepohonan aja, nggak ada belokan sama sekali ke situ. Berarti selama kejadian itu, apakah si A dan si S ini mungkin masuk ke atau kita nggak bisa mengambil kesimpulan, tapi setelah disurvei itu nggak ada belokan ke situ, nggak ada. Kalau pohon-pohon ada mungkin ya, pohon yang besar itu, cuma belokannya nggak ada katanya. Nggak ada sih, kita belok ke situ nggak ada katanya. Itu banyak orang yang menyaksikan, emang nggak ada belok ke situ. Tapi si A ini sama si S ini nggak bohong kalau kita itu ke situ. Dan akhirnya cerita ini selesai menjadi suatu cerita yang mungkin jadi ketakutan untuk si A dan si S ini, mungkin akan diceritakan kepada anak cucunya nanti. Karena ini kejadian yang bener-bener aneh, gak masuk akal gitu kan. Banyak sampai teknologi handphone pun error, ngaco gitu. Mungkin sampai sini aja cerita dari sejoli si A dan si S ini. Kalau kalian punya cerita-cerita tentang horor, misteri, kalian bisa langsung email, DM, atau langsung ke TikTok kita juga bisa. Nanti biar kita terima cerita kalian, kita ceritakan di konten YouTube Gadgets Production ini, kita suguhkan supaya cerita-cerita kalian bisa menjadi mungkin suatu bisa menjadi manfaat ataupun
ataupun hiburan ataupun ya cerita-cerita kalian lebih dikenang oleh orang-orang, itu bisa banget kalian langsung aja hubungi kita. Jadi gue terima kasih, dan terima kasih juga kepada yang telah memberi cerita ini kepada pasangan sejoli A dan S ini. Mohon izin ceritanya udah saya sampein, sudah saya ceritain, dan terima kasih udah yang menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya tim IJT Production pamit undur diri. Terima kasih, see you and goodbye. Jangan lupa nonton lagi Sien series selanjutnya.